Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jatmika Nur Hadi selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 19 akan mempresentasikan artikel kami dengan judul Keefektifan Teknologi E-Learning dalam Proses Pembelajaran Mata Kuliah Pemrograman Berorientasi Objek. Saya, Hasan Albana, selaku moderator yang akan membimbing acara pada kesempatan kali ini hingga selesai. Sebelumnya, saya ingin anggota kelompok 19 untuk memperkenalkan diri masing-masing beserta tugasnya kepada anggota kelompok 19 dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aizar Yazid dengan NIM 11032230097 dengan tugas bab 1. Perkenalkan, nama saya Maulana Hafiz dengan NIM 11032230105 yang akan menjelaskan bab 2 tentang kajian pustaka. Perkenalkan, nama saya Bintang Nabi Lukman dengan NIM 1103223-126 yang akan menjelaskan bab 3 analisis. Masuk bicara pertama yaitu Muhammad Aizar Yazid yang akan menjelaskan bab 1. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Hasan selaku moderator. Mari kita mulai pembahasan bab 1 dengan latar belakang. Jadi dalam era transformasi pendidikan yang dipengaruhi perkembangan teknologi, e-learning muncul sebagai solusi yang inovatif. Kemampuan akses materi dari berbagai tempat dan fleksibilitas jadwal memperkuat peran e-learning, terutama saat pandemi COVID-19. Interaksi yang mudah antara peserta didik dan materi didukung oleh aplikasi dan platform e-learning menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Keefektifan teknologi ini perlu dikaji secara mendalam untuk mengoptimalkan pencapaian pembelajaran. Kemudian lanjut ke batasan masalah. Artikel ini tertuju pada mata kuliah pemrograman berbasis objek dengan fokus yaitu satu kelas saja. Lingkup ini disengaja untuk mengukur dampak dan efektivitas teknologi e-learning dalam konteks pembelajaran yang lebih terkendali dan spesifik. Kemudian lanjut, dalam penelitian ini, kita akan mengeksplorasikan sejauh mana teknologi e-learning efektif dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap konsep-konsep pemrograman berbasis objek. Kemudian selain itu, kita akan mengidentifikasi pengaruh penggunaan teknologi e-learning terhadap pembelajaran, termasuk nilai dan prestasi mahasiswa dalam mata kuliah pemrograman berbasis objek. Selanjutnya, kita akan menyelidiki hambatan dan kendala yang mungkin muncul dalam mengadopsi teknologi e-learning dalam konteks pembelajaran ini. Lanjut ke berikutnya, yaitu dengan membaca artikel ini, diharapkan pembaca, khususnya para pengajar dan pengambil kebijakan pendidikan, akan mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai pemanfaatan teknologi e-learning untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Sementara itu, artikel ini diharapkan juga dapat mengisi kesenjangan pengetahuan dalam literatur mengenai penggunaan teknologi e-learning dalam pembelajaran pemrograman berorientasi objek. Kemudian membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut yang mendalam tentang teknologi e-learning dalam konteks pendidikan. Sekian dari saya alihkan kembali ke Hasan. Terima kasih kepada Aizar yang telah menjelaskan bab 1. Selanjutnya, pembicara kedua yaitu Maulana Hafiz yang akan menjelaskan bab 2. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih moderator telah memberikan saya waktu untuk berbicara. Kajian pustaka yang menjadi landasan teori untuk artikel ini adalah pengertian tentang internet dan pengertian tentang e-learning. Pengertian tentang internet sendiri menurut Purbo pada tahun 2005 adalah media yang telah dikenal luas di masyarakat dan di dunia pendidikan.
Lalu menurut Alan pada tahun 2005, internet adalah sebuah media efisien untuk komunikasi melalui aplikasi atau web dan sebagainya. Lalu Warista juga menyebutkan bahwa internet merupakan kumpulan jaringan komputer yang terhubung fisik dan mampu membaca protokol komunikasi seperti internet protokol dan transmission control protocol. Lalu pengertian e-learning sendiri menurut Jethro, Grace dan Thomas pada tahun 2012 adalah metode pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi masa kini dengan internet guna memberikan pengetahuan dan keterampilan. Lalu definisi menurut Katowa, Alozi, dan Alrawat pada tahun 2016, e-learning bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu dengan memberikan berbagai solusi pembelajaran berupa media elektronik seperti internet, intranet, dan extranet. Sekian dari kajian pustaka, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Maulana Hafiz yang telah menjelaskan bab 2. Lanjut kepada pembicara ketiga, yaitu Bintang Nabi Lukman yang akan menjelaskan bab 3. Kepadanya. Baik, terima kasih Hasan selaku moderator. Sekarang kita masuk ke bagian analisis. Sebelumnya sudah disebutkan apa saja rumusan masalahnya. Pada bagian ini saya akan menjelaskan dan menjawab rumusan masalah tersebut. Yang pertama yaitu berkaitan dengan keefektifan teknologi e-learning. Pada umumnya mahasiswa berangkat ke kampus itu untuk melakukan proses pembelajaran secara tatap muka. Namun ada saatnya di mana dosen tidak dapat hadir pada saat itu juga. Oleh karena itu dapat digantikan dengan metode e-learning. Seperti dengan menggunakan Google Meet, Zoom, atau Microsoft Teams, dan yang lain-lainnya. Kemudian, mahasiswa juga tidak perlu pergi jauh-jauh ke kampus. Karena dengan metode e-learning ini, mereka bisa melakukan pembelajaran dimanapun mereka berada. Kemudian, mahasiswa juga tidak perlu hanya mengandalkan pemberian materi dari dosen saja. Mereka bisa mempelajari materi PBO melalui website-website yang ada di Google. Ada banyak sekali website di Google ini yang berisikan materi untuk berbagai macam bahasa pemrograman tertentu. Jika mahasiswa masih merasa kurang paham hanya dengan membaca materi, mahasiswa bisa membuka aplikasi atau website yang bernama YouTube untuk mencari video-video penjelasan berkaitan dengan materi PBO yang belum dipahami. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan pengaruh pencapaian nilai dan prestasi. Pada zaman ini sudah banyak orang yang mengenal yang namanya ChatGPT. ChatGPT ini sangatlah berfungsi dan dapat membantu mahasiswa untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam materi PBO ini. Ketika mahasiswa mengalami kesulitan atau merasa terjebak dalam melakukan coding, mereka bisa mengirimkan hasil kerjaan mereka ke dalam ChatGPT yang untuk mencari kesalahan yang ada. Kemudian ChatGPT akan memberikan solusi dan membenarkan hasil kerjaan mereka. ChatGPT memberikan solusi kadang tidak sesuai yang dengan diinginkan oleh mereka. Namun, ChatGPT masih sangat berfungsi dan bermanfaat bagi para mahasiswa. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu berkaitan dengan kendala dan hambatan terkait dengan teknologi e-learning. Beberapa mahasiswa terutama yang tinggal di daerah yang sinyalnya buruk, itu mengalami kesulitan dan terasa terganggu dalam melakukan proses pembelajaran e-learning ini. Contohnya seperti melakukan atau mengikuti kelas Google Meet atau Zoom, mereka mengalami buffering yang berlebihan atau bahkan koneksi yang terputus. Kemudian ketika diadakan kuis secara daring, mereka merasa terganggu dengan sinyal yang buruk, sehingga banyak waktu yang terbuang dan tidak dapat memaksimalkan pengerjaan kuis tersebut. Begitu saja penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Bintang yang telah menjelaskan bab 3. Sampailah kita pada penghujung acara, yaitu penutup. Pada bagian penutup terdapat 2 bagian, yaitu simpulan dan saran. Simpulan memiliki 2 sisi yang berlawanan, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Simpulan positif pertama yaitu e-learning dapat menjadi alternatif lain
ketika dosen tidak bisa hadir di kelas dengan menggunakan Zoom, Google Meet, ataupun Microsoft Teams. Simpulan positif yang kedua yaitu ChatGPT menjadi andalan bagi para mahasiswa untuk mencari jawaban dengan cepat dan mudah karena mudahnya akses ChatGPT ini. Dan simpulan negatifnya adalah adanya hambatan ketika para mahasiswa di luar jangkauan dari internet yang stabil. Terdapat 2 saran untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama adalah meneliti secara lebih mendalam bagaimana para mahasiswa menggunakan ChatGPT, seperti pertanyaan apa yang ditanyakan pada ChatGPT ataupun bagaimana mereka menanyakannya. Yang kedua yaitu membandingkan antara metode non-e-learning ataupun konvensional ataupun secara non-daring dengan metode e-learning. Ya, mungkin itu saja dari kelompok 19. Dari kami kelompok 19, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.